Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Andrian Maulana Lubis, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 7. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah dalam rangka menyelesaikan tugas perpajakan yang ditugaskan untuk memaparkan materi tentang pajak pertambahan nilai. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa poin sesuai dengan yang sudah saya lampirkan pada foto di atas. Itu ada 4 pertanyaan. Masuk kita ke pertanyaan pertama teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang paling basic, yang paling harus diketahui tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Pertanyaannya adalah, apa sih itu pajak pertambahan nilai? Oke teman-teman, sebelumnya saya minta izin untuk melihat catatan saya. Ini. Oke. Di sini pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia. Singkatnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang sifatnya tidak langsung, artinya pajak dipungut oleh penjual tetapi dibayar oleh konsumen. Kemudian penjual menyetorkan pajak pertambahan nilai tersebut kepada negara. Jadi teman-teman, singkatnya itu PPN adalah pajak yang sifatnya tidak langsung, karena pajak tersebut dipungut oleh penjual tetapi dia dibayarkan oleh konsumen. Kemudian penjual yang menyetorkan PPN tersebut ke negara. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu dasar hukum pajak pertambahan nilai. Oke teman-teman, di sini dijelaskan bahwa dasar hukum PPN atau pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan perubahannya. Maka dapat kita simpulkan teman-teman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tadi adalah landasan hukum atau pokok dari terjadinya pajak pertambahan nilai tadi. Dia menjadi sumber hukum atau dasar hukum terbentuknya PPN. Selanjutnya teman-teman, di pertanyaan yang ketiga, yaitu tarif pajak pertambahan nilai. Kita ketahui untuk saat ini tarif yang dikenakan adalah 11%. Namun akan naik menjadi 12%. Ini sesuai dengan rencana Undang-Undang HPP. Yang tadinya 11%, finally naik ke angka 12% teman-teman. Mungkin ini salah satu kebijakan untuk menambah pendapatan negara, mungkin saja. Oke teman-teman, beberapa barang dan jasa tertentu tidak dikenai PPN atau dibebaskan. Jadi ada beberapa barang atau beberapa kategori yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai ataupun ia dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Untuk pertanyaan yang terakhir teman-teman, itu nomor 4. Apa saja yang dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai dan tidak dikenai pajak pertambahan nilai? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dikenai PPN. Itu ada 3. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau dikenal dengan BKP, barang kena pajak. Apa contohnya? Yang pertama teman-teman, itu ada elektronik, pakaian, kendaraan, furniture, makanan di restoran, dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga biasa ketika makan di restoran atau di kafe itu selalu dikenakan pajak. Itu namanya pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai teman-teman adalah penyerahan jasa kena pajak atau dikenal dengan JKP atau jasa kena pajak. Itu yang pertama ada jasa konsultan, ada jasa sewa,
dan juga ada jasa perhotelan dan lain-lain. Jadi untuk yang terakhir atau nomor 3 yang dikenai pajak pertambahan nilai teman-teman adalah impor barang. Kita ketahui setiap yang namanya impor barang itu pasti akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Setelah kita mengetahui yang dikenai pajak pertambahan nilai, kita bergeser ke apa saja yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Oke teman-teman, jadi barang atau jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai ada beberapa contoh. Misalnya di bagian barang yang tidak dikenai PPN ada makanan pokok seperti beras, gula, minyak, tepung. Ada juga buku pelajaran. Jadi buku pelajaran ini tidak masuk kategori barang yang dikenakan PPN. Di bagian jasa teman-teman yang tidak dikenai PPN itu ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan juga jasa keuangan dan lain-lain. Oke teman-teman, mungkin untuk sekedar basic-basic teori atau materi dari pajak pertambahan nilai ini hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.